Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, sekarang sudah bulan Maret. Ini adalah bulan pernikahan. Iya, jadi ini timnya sudah lengkap. Hari ini kita mau mijahin lagi Ojiba legend kita. Nanti kita akan tangkap, terus kemudian kita pijahin di kolam depan. Kolamnya sudah disiapkan. Bagaimana proses pemijahannya? Silahkan diikuti terus video ini. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Koi Anesthesia dulu. Jadi nanti koinnya kita tangkap dulu, dimasukin di sini sambil dicek. Sekali lagi dicek keadaan terakhirnya, apakah memang benar-benar sudah siap untuk dipijakan apa belum. Oke. Oke, baknya udah siap. Ayo, Put. Dia tukang seroknya, jagoan serok. Plastik mana udah siap belum buat ngangkat ikannya? Oke, si indukannya yang betina udah ketangkep. Waktu terakhir kita cek sih dia udah mateng. Ya, pagernya coplok. Waktunya renovasi nih pagar kolam. Oke. Ups. Ups. Cukup. Ini umurnya 4 tahun ya ini. 4 ke 5 sih, jadi udah go side ya. Sekalian kita ukur. Berapa sih ini? 75 cm. Ya, jadi kalau dikasih Koi Anesthesia nggak kasihan dia, karena jadi nggak stres, tenang, kita mau ngapain juga gampang. Wah, ini mah udah mateng kok. Nih, ininya udah nonjol dan ya agak kemerahan gitu ya. Emang belum kelihatan merah banget, tapi udah jelas ini isinya telur banyak. Ya, ini sekalian kalau mau dilihat skinnya, sisik-sisiknya kayak begini. Ya. Oke. Mulus, cantik. Baik, ini kita masukkan ke pelaminan nih, keranjang pengantin. Oh, ini bekas patah loh malah. Apa? Tapi ini udah nyambung lagi. Bekas patah sirip kanannya. Ya, jangan ditanyakan biar nggak kelihatan.
Yes. Angkat. BSFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi, dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Wellgrow, produk lokal dengan riset ilmiah. Ini pejantan yang mau dipakai. Ini Kohaku Matsue. Ini sebenarnya adalah materi keeping kontes merah putih tahun 2122. Tapi ya ikut keeping kontes, tapi kita manfaatkanlah sebagai pejantan. Kita lihat dulu, nanti kita cek apakah memang benar-benar udah siap, udah mateng apa belum. Yeah. Yes. Biar teler dulu, nanti dibalik dicek. Waktu itu kan udah diukur berapa ya? Lupa aku. 58 malah. Oh ya, 58. 59. 59 cm. Sirojinya bagus, terus kemudian ya beninya oke juga. Ada kacamatanya nih di sini. Patternnya. Sirip dayungnya yang kanan masih sobek. Oke, coba kita balik. Ya, ini jantan. Cuman kok nggak keluar spermanya ya nggak tahu. Ini sih saya rada ragu-ragu ini Put. Tapi nggak apa-apa, kita taruh aja di sana, tapi tetap harus dikasih yang lain bisa merangsang. Menurut aku sih malah doisu yang dari doisu yang kecil itu. Nah, mungkin Anda bertanya, ini kan dua-duanya dari kolam yang sama ya. Kenapa pas ada di kolam di belakang sana dia nggak mijah gitu? Ya justru karena pemijahan itu terjadi kalau mereka mengalami stres. Makanya dipindah kolam. Dipindah kolam itu pasti kondisi airnya itu pasti berbeda. Ya dari temperaturnya, pH dan beberapa hal lain yang nggak kasat mata sama kita. Itu kondisinya beda dan itu menyebabkan ya, stres sebenarnya. Nah pada saat stres itulah nalurinya untuk meninggalkan keturunan muncul dan mereka jadi birahi. Makanya ya kalau mijahin ya dipindah dari kolam tempat tinggal dia gitu. Apalagi biasanya kalau dipijahkan di bak gitu ya, bak itu kan kecil.
kecil itu sendiri sudah menjadi stress factor juga. Kalau ngebreed di bak misalnya, airnya jangan banyak-banyak sampai punggungnya kelihatan kayak gitu ya. Masuk akal juga, itu sebenarnya kan mereka jadi stres juga kalau punggungnya kelihatan, itu kan ngerasa bahwa tempat tinggalnya sangat terbatas, tidak cukup nyaman gitu, jadinya stres juga. Ya, masih belum 100% sadar, masih kena pengaruh koi anesthesia, jadi ya celeng-celeng dikit. Tapi begitu kena air segar, pasti nanti cepat dia pulih lagi, berenang lagi normal kayak biasa. Oke, nah ini sih sebenarnya gini, yang pejantannya ini sih rada ragu-ragu antara iya dan enggak, antara siap dan enggak gitu ya Bud ya. Ya sebenarnya sih kalau ngelihat di anusnya memang dia satu jantan, itu udah jelas. Yang kedua sih rada kelihatan merah, iya gitu, tapi memang pada saat diurut gitu nggak kelihatan keluar ada sperma. Nah karena ini rada meragukan, kita akan kasih pejantan yang lain lagi ya, pejantan yang lain lagi yang mudah-mudahan nanti lebih agresif dia, sehingga kalau misalnya udah birahi, udah mulai mijah, yang rada kurang agresif pun ikut terangsang terus ikutan juga. Tapi sebenarnya sih yang kita coba pengen dapat anakannya, yang kita harapkan itu yang dari ini nih, yang dari Kohaku Matsue ini. Ini kan belum pernah ini jadi indukan gitu. Dulu yang pertama itu pakai Kohaku Taniguchi. Yang angkatan kedua pakai Kohaku Doitsu lokal dari Tani Koi Maju Jogja. Nah ini kita coba pakai Kohaku Matsue. Dapat. Nah ini pejantan lain yang kita harapkan jadi pendamping. Jadi kalau ini sih saya yakin dia sudah matang dan akan agresif gitu ya. Udah jelas jantan dan ini lebih kasar, tutup insangnya kasar, terus kemudian sirip depannya ini juga kasar. Ini juga cakep ya, colornya cakep, merahnya apa namanya, bendinya cakep. Terus kemudian patternnya simple, nggak kebanyakan merah yang melebar ke sana sini. Memang kelemahannya ini koi ini kalau kebanyakan pakan color jadi sirojinya rada kuning-kuning. Jadi nggak semua kohaku seperti itu ya. Jadi penampakan color itu masing-masing sensitivitasnya beda-beda. Ada yang kemudian sirojinya gampang kuning, ada yang santai-santai aja meskipun dia kasih pakan color terus juga sirojinya tetap putih gitu. Ada yang lumayan sensitif, kayak ini lumayan sensitif terhadap pakan color. Ini kelihatan rada menguning tapi nggak banyak sih, nggak parah banget. Kita lihat anusnya. Ya. Ya begini kalau jantan berlubang. Susah, licin banget. Doitsu. Kayak lele. Ya, semoga ini jadi yang jadi yang agresif nanti biar birahi, terus kemudian yang satu ikut birahi gitu. Ya memang keturunannya campur-campur ya udah nggak apa-apa. Nah ini memang agak keruh ya karena kolamnya kan baru kemarin dibersihin, dikuras, jadi masih ada sisa-sisa kotoran sedikit di dasar. Itu kan ngendap di dasar. Kalau nggak ada ikannya kan justru kotorannya nggak bisa hilang, tapi begitu ada ikannya ini nanti kolamnya jadi jernih, kotorannya keaduk di dasar terus nanti masuk ke BD
masuk ke filter, jadinya akan jernih. Oke, ya beginilah acara akad nikahnya. Ini sebenarnya udah selesai, tinggal diserahkan aja kepada mereka. Semoga di malam pertama ini mereka birahi ntar malam. Cuman kalau nanti mijah ya mesti dirondain, Sud. Ping, ronda, Ping. Cuman ada satu hal sih sebenarnya yang rada kurang. Kolam ini habis dibersihin ini belum saya sterilisasi, tapi nanti saya susulin nggak apa-apa. Ada ikannya gini saya masukin aja nggak apa-apa. Masih punya buat sterilisasi biar nanti nggak kena jamur lagi telurnya. Oke, kita sambung besok kalau udah mulai keluar telur. Kalau udah mulai keluar telur itu asik tuh, tinggal nunggu netesnya. Cuman sekarang ini hari Rabu ya. Rabu kalau besok keluar telur, Jumat saya ke Padang. Nanti Minggu itu harusnya saya pulang dari Padang udah ada yang netes tuh. Ini udah pada netes gitu. Nah, kita nanti sambung lagi kalau udah ada telurnya, udah mulai netes. Cerita soal pemisahan ini kita sambung lagi. 8.15 malam, 15 menit. Kita lihat sih tanda-tandanya cukup positif ya. Jadi pejantannya itu dia biasanya ngikutin kemana aja betinanya pergi, ya nggak mau ketinggalan gitu ya. Sekali-sekali rada jauh dikit, tapi secara umum sih suka ngikutin gitu. Itu tanda-tanda bahwa mereka mulai birahi gitu. Ini kolamnya ditutup pakai paranet ya demi keamanan, karena saya nggak akan sanggup kalau harus ngeronda 24 jam. Padahal sebenarnya sih sebaiknya memang ditungguin ya, dijaga, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya lemes dan hal yang lain-lain. Nah itu ikutin terus. Selamat pagi. Burung adus aku. Ya, jadi semalam jam 8:15 saya lihat memang masih anteng lah, masih sore kan ya, nggak mungkin mereka mijah sore-sore. Tapi sudah kelihatan sih apa tanda-tanda mau mijah. Terus kemudian saya bangun tuh jam 2. Jam 2 saya lihat belum mijah. Belum ada telur, belum ada busa gitu. Terus saya bangun lagi jam 4. Nah jam 4 udah, jadi mulainya jam berapa saya nggak tahu, mungkin jam 3 atau jam setengah 4, nggak tahu, tapi sudah mulai mijah. Dan sampai sekarang jam setengah 9 sekarang, ini masih spawningnya masih jalan terus. Seperti kemarin sudah saya ceritakan kan, pejantannya ada 2 ya. Satu pejantan Kohaku Matsue Wagoi, terus kemudian pejantan yang kecil itu Kohaku Doichu, ini lokal dari Sidoarjo. Dan seperti kekhawatiran saya, ternyata yang gede yang dari Matsue ini malah plonga-plongo. Jadi yang kecil lebih agresif. Yang gede ini bukannya nggak agresif, tapi memang kayaknya dia itu nggak birahi ya pejantannya. Jadi sekarang hal pertama pagi ini yang kita mau lakukan, dia mau diangkat dulu. Jadi pejantannya yang gede mau diangkat dulu, dikembalikan ke tempatnya dulu, biar nggak makan telur, karena kelihatan dia mulai makanin telur. Jadi yang lain asik kawin, yang ngeluarin telur, dianya malah keasikan makan telur gitu. Jadi itu yang akan dilakukan. Sementara yang masih spawning, Ojibanya sama Kohaku Doichunya yang kecil ya dibiarin dulu di sini sampai nanti kira-kira selesai proses spawningnya. Ya, jadi sekarang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu mereka menetas 1-2 hari ke depan ini. Sekarang hari Kamis sih, Sabtu sudah pada mulai menetas. Saya kira tinggal nanti kita tunggu anak-anaknya seperti apa, sama-sama kita lihat nanti
proses perkembangan mereka seperti apa. Yang jelas spawning kali ini ya hal successful lah. Jadi pejantannya tidak dua-duanya aktif membuahi, cuma satu, but that's okay. Tetap menarik sekali buat saya untuk kita lihat nanti anakannya itu seperti apa. Paman dan Bibi, para pencinta dan peminat koi, saya Kepo. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.